Halo Mas Bro, gimana kabarnya? Baik-baik saja. Jumpa lagi di Universitas Negeri YouTube. Bersama saya akan menjelaskan bagaimana editable spline itu ya. Saya akan maksimalkan top viewport. Kemudian saya akan create line ya. Seperti yang dahulu sudah pernah saya jelaskan, create line itu klik kiri, klik kiri, klik kiri. Sebenarnya ada metode lain untuk klik kiri, klik selain klik kiri, klik kiri. Karena bila klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, dan klik kiri close spline, yes, ini akan membentuk suatu karakter di mana vertex-vertexnya itu adalah corner. Saya klik kanan untuk menonaktifkan ini. Saya akan ke modifier, kemudian saya akan pilih vertex. Saya akan pilih vertexnya. Saya akan klik kanan untuk melihat yang dicentang ini ya. Ini adalah 4 ini adalah karakter dari titik-titik ini ya. Saya bisa membuatnya menjadi smooth, maka dia akan smooth ya. Bila digerakkan akan seperti ini bentuknya. Dia smooth merah. Oke. Kemudian bila saya ganti dengan yang lain seperti Bezier ya, dia akan ada suatu karakter yang memberikan value informasi tangen ya, namanya tangen ya. Ini bukan suatu bentuk, tapi ini seperti suatu informasi yang dibawa pada titik ya. Seperti layaknya titik ini seperti DNA, dia memiliki informasi dari tangen ini, di mana tangen ini masih bisa digerakkan dan tangen ini memberikan pengaruh pada bentuk garis ini ya, yang akhirnya berpengaruh pada bentuk dari spline ini ya. Ini adalah informasi pada tangen. Bila saya klik, dia akan hilang ya, tidak ada tangen ya, memang tidak ada bentuknya tangen ya. Tapi bila ini dia akan memberikan informasi tangen. Bedanya dengan tangen Bezier ya, misalkan ini akan ada Bezier corner ya, ada tangen. Bedanya dengan tangen Bezier corner adalah ketika saya gerakan sisi yang atas ini, tangan yang atas, tangan yang bawah ini ikut bergerak. Begitupun juga tangan yang bawah ya. Tapi bila kita akan menggunakannya menjadi, saya akan merubah semuanya tangan Bezier corner. Saya akan klik salah satu saja. Bila saya akan menggerakkan yang atas, dia yang bawah tidak akan terpengaruh ya, tangan yang bawah. Ini buktinya ya. Oke, seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana membuat. Saya akan keluar dari line, saya akan keluar dari sini. Oke. Saya akan membuat lagi line, tapi yang ini metodenya tidak klik kiri kemudian klik kiri kemudian klik kiri, tapi saya klik kiri dulu baru tahan, kemudian saya lepas, kemudian saya klik lagi. Itu saya baru membuat 2 vertex, 1 garis, 1 spline. Oke. Klik kiri dulu, tahan, drag. Ini akan membentuk Bezier, dimana sejauh mana saya ngedrag, jauh mana saya drag ini kursor, maka itu adalah panjangnya tangen itu ya. Saya akan klik sini, tahan, kemudian saya lepas di kotakan ini ya, di posisi ini, klik. Ini sebenarnya adalah panjang dari tangen ini nanti segini. Nah, ini saya bisa melengkung ke sana atau sedikit ke sana ya. Klik kiri. Nah, ini sudah corner, Bezier corner di sini ya, karena ini sudah lurus. Oke. Saya klik kanan ya. Kemudian saya akan ke vertex, subdivisi vertex. Saya akan klik sini. Saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah panjang dari tangen ya. Kemudian tentang tangen ini ya, saya akan beritahu rahasianya. Bila Anda menggerakkan titik ini searah dengan sumbu Y, maka tangen itu akan bergerak
searah dengan sumbu Y yang Anda gerakkan. Anda tidak bisa menggerakkan searah sumbu X. Kesini tidak bisa Anda. Memperkecil, memperbesar tidak bisa. Tapi bila Anda menggerakkan titik ini searah sumbu X, Anda baru bisa menggerakkan ini searah sumbu X. Itu rahasianya ya. Seperti itu. Itu tentang vertex dan tangen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fillet ya. Saya akan membentuk sebuah line. Saya akan keluar dari sini. Oke. Saya klik kiri biasa, klik kiri, klik kanan. Oke, saya akan ke modifier, kemudian saya akan pilih vertex. Saya akan pilih vertex yang ini ya. Saya akan membentuk suatu chamfer dan fillet ya. Saya klik chamfer ya. Saya klik dari sini, klik kemudian tahan drag ya. Atau Anda bisa memberikan harga di sini ya, value yang jelas. Atau Anda bisa scroll ini. Ini namanya chamfer. Seperti itu. Oke. Saya akan keluar dari sini. Saya akan buat lagi. Saya akan membuat fillet. Oke. Vertex fillet. Nah, ini fillet ya. Anda bisa dari sini. Bentar, saya klik kanan. Saya klik dulu ininya. Anda bisa membuatnya dari sini ya, atau Anda bisa harga ini. Saya akan buat dari sini. Klik kiri, tahan ya, terus Anda menjauh. Ini fillet, ini chamfer. Oke. Klik kanan untuk menonaktifkan. Kemudian welding ya. Saya akan membuat welding. Saya akan membuat titik garis. Kali ini tidak membuat new shape ya. Klik kanan, kemudian saya garis. Klik kanan. Bentar. Klik kiri dulu, klik kanan. Oke. Ini ternyata membuat Oke, saya attack dulu ya. Attack dengan yang ini. Oke, ini untuk menyatukan menjadi satu objek. Ini ada dua spline ya di sini. Di sini ada dua spline. Ada dua spline pertama dan kedua. Ada satu objek. Oke, tahu kan? Ada dua segmen juga. Segmen 1, segmen 2. Ada 4 vertex ya. 4 vertex. Ada 4 vertex. 4 vertex ya. Oke, saya akan menyambung ini ya. Pertama saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu views. Saya akan pilih dua ini, kemudian saya akan membuat dia tergabung menjadi satu. Bila saya klik views, dia akan saling menyatu di perjalanan di tengah-tengah ini ya. Ya, seperti itu. Tapi ini sebenarnya masih dua vertex yang numpuk ya. Bila saya klik satu ya, kemudian saya geser ke sini, ini masih belum menyatu, cuma dia posisinya sama koordinatnya dengan yang satunya ya. Untuk membuat ini satu adalah welding. Klik semuanya, kemudian welding. Nah, ini sudah menjadi satu. Saya klik, sama ya semuanya. Ini namanya welding. Kemudian connect ya. Connect di sini, ini menghubungkan satu titik dengan titik yang lain, di mana titik yang dihubungkan itu berada di ujung garis ya. Tidak bisa Anda di tengah garis ya. Saya pilih connect,
klik kiri tahan, kemudian saya hubungkan, dia akan membentuk satu garis. Juga dia akan menghubungkan ini ya, titik-titik ini dengan titik-titiknya itu cuma satu ya, masih satu saja ya. Ini juga satu, jadi cuma ada 3 titik ya di situ. Ini adalah tentang connect welding dan terus apa lagi yang belum ya. Oke, saya kira sudah. Break ya, kita akan memisahkan garis ya dengan cara break ini ya. Kita tinggal misalkan ini ya, kita akan break ini ya. Ini akan membuat satu titik ini menjadi 2 titik ya, jadi break ini untuk memisahkan 2 garis ya. Break, oke. Saya klik 1 atau sini ya, dia akan terputus ya, seperti itu. Kemudian break sudah, ini ada refine untuk membuat titik ya. Kemarin sudah membuat titik pada garis, dan titik itu nempel pada garis ya. Oke, Anda bisa membuat ini ya, seperti itu. Ini adalah refine. Threshold, the violet chamfer, semuanya sudah. Kemudian segmen ya, segmen Anda bisa membuat membaginya menjadi 2 atau 3, divide. Nah, dia akan membagi menjadi beberapa segmen ya, seperti itu. Kemudian spline, saya akan membuat spline ya. Kita akan membuat spline, kita akan membuat outline ya. Outline ini membuat kopian dari ini yang diperbesar atau diperkecil ya, outline. Kemudian kita memperbesar atau memperkecil dari sini ya. Ya, ini spline outline ya. Atau Anda barangkali lebih suka dari sini ya. Klik kiri tahan, lebih memberikan keleluasaan. Oke, klik kanan. Kemudian boolean, saya akan memberikan contoh tentang boolean. Saya akan keluar dari ini, saya akan keluar. Oke, saya akan circle ya. Kemudian dari sini juga circle, dari sini juga ada circle. Tekan ke atas. Oke, klik kanan. Untuk klik ke modifier, kita tambahkan editable spline. Kemudian kita pilih attach untuk menggabungkan. Oke, klik kanan untuk menonaktifkan. Kemudian kita akan pilih spline ya. Pilih spline sembarang ya. Oke, kita akan memberikan dia suatu union ya. Kita akan menggabungkan spline, 3 spline ini menjadi satu. Jadi tengah ini nggak kelihatan. Oke, klik union boolean, kemudian pilih union ya, kemudian klik yang mau digabungkan ya, seperti itu. Klik lagi, klik kanan untuk menonaktifkan. Seperti itu adalah union ya.
bila kita ingin memberikan yang lain, misalkan subtraction ya, misalkan kita akan membuat spline lagi, kita akan keluar. Oke, kita akan membuat circle lagi ya. Oke, klik untuk di sini. Oke. Oh, oke, seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan membuat circle lagi di sini. Kemudian kita akan masukkan ke sini. Kita akan buat circle lagi di sini. Kemudian kita akan berikan di sini ya. Oke. Dan saya akan attack. Saya akan attack 3 objek ini. Oke, kemudian saya akan klik kanan untuk menonaktifkannya. Kemudian saya akan pilih spline. Saya akan pilih yang ini. Kemudian saya akan pilih boolean. Kemudian tapi saya pilih subtraction ya. Ini akan dikurangi sama bentuk-bentuk lingkaran ini. Seperti itu. Klik kanan untuk boolean. Ya, seperti itu. Saya kira seperti itu tentang edit spline. Anda bisa cari-cari lagi dari parameter-parameter ini di Google atau yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.